global ini, next, coba kita lihat ya, menjadi aneh sekarang dengan pandemi. Di era now, di zaman now, di era pandemi, era Forward jilid 4, saya menggunakan jilid 4, ternyata ini terinspirasi saya dari Jokowi ya. Jadi Jokowi ngomong di Forum Rektor Indonesia, ini jilid 4. Saya pikir berarti ada 3 jilid nih. Jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4. Ternyata saya klik-klik di internet, itu namanya Revolusi Industri jilid keempat. Ya, jadi kita ada di jilid keempat. Nah, yang aneh, saudara, dengan jadi itu kabar baiknya, bisa bisnis dari rumah, from anywhere. Nah, ini dia. Nah, sekarang saya kan pakarnya di psikospiritual ya. Jadi saya mau lihat dari sisi itu, kondisi future job tadi, career path ya. Saya dari situ ya. Jadi di spesialisasi saya di psikospiritual. Nah, kita mulai masuk sekarang. Kalau kita ngomong masa depan nih, career path, kita ngomong masa depan. Oke. Itu panjang, ya kan? Usia kita ini 20, 30, 40, 50, 60. Hati-hati loh. Yang bule yang kriminal itu usia 60 tapi dia tidak menjadi bermakna ya dalam kehidupan, malah jadi kriminal gitu. Karena apa? Career path itu berbicara jangka panjang. Berbicara tentang 20 tahun, 30 tahun, 40, 50, 60. Nah, seperti yang tayangan kemarin tapi saya singkat, 20 tahunan itu fondasi awal karir. Ya, kalau bagus 20 itu udah siap karirnya apa? 30 penguatan karir. Nah, kalau Nadiem Makarim kecepatan, dia 20 tahun kuliah di Singapura, 35 tahun udah kaya raya, duitnya 30 triliun. Akhirnya, belum umur 50, dia sudah mengabdi pada negara. Kalau Erick Thohir, sudah kaya kan, umur 50. Dia mengabdi sama negara. Gitu. Jadi, nanti, akhirnya orang itu harus mengabdi kepada sesama di puncak karirnya. Nah, lalu 40 kesuksesan udah puncak karir, 50 peralihan kan dari kesuksesan ke bermaknaan. Oke? Nah, masalah nanti karirnya apa monggo gitu. Tetapi inilah path-nya. Nah, hati-hati kalau guys semua, sahabat semua sering keluar masuk pekerjaan. Path-nya jadi nggak bisa gini. Itu problem. Tapi kalau keluar karena out of the box, gue mau bisnis sendiri nih. Gini, boleh aja kayak Nadiem Makarim atau siapa Kaesang mungkin dengan nugget pisangnya yang enak. Ya, saya coba berapa kali di kota saya ini. Atau siapalah, atau Atta Halilintar yang tiba-tiba boom karena YouTube-nya, atau Baim Wong yang orang terkaya di Indonesia dengan subscriber, follower yang paling banyak dan terkaya sekarang Baim Wong ya, di YouTuber. Lalu ada Deddy Kobuser, mereka di media. Tetapi kan kalau kita nggak bisa seperti itu, lebih baik kita berkarir di bidang kita, di zona kekuatan kita. Nah itu ya, next, supaya cepat. Nah, kita lihat lagi nih. Nah, success is apa? Ini dia. Nih, persoalannya, sukses itu definisinya banyak banget, guys. Ya, orang pada umumnya kalau sukses itu satu, dari segi kekayaan, wah punya banyak duit. Dari sisi kedudukan, wah tinggi kayak presiden, kayak Nadiem gitu. Wah tinggi. Lalu bisa dapat, ada satu teman saya lucu ya. Aku pengen jadi bos, kenapa? Tempat parkirnya enak. Gak usah nyari gitu. Memang tempat parkir di tempat saya kerja tuh khusus untuk bos ya. Jadi nggak pernah rebutan tempat parkir gitu. Ada. Terus ada lagi, enak, sukses jadi bos, kenapa? Itu kantornya enak banget ya di sudut sana, view-nya bagus. Ada lagi kayak gitu ya. Jadi macam-macam sih. Namun nggak apa-apa. Menurut aku sih tidak apa-apa. Karena saya juga waktu umur segitu gitu. Tapi beranjak ke umur yang sudah nambah, ternyata kesuksesan itu bukan itu. Gitu. Kesuksesan itu adalah tahu tujuan hidup kita itu apa. Ya lalu kita tahu nggak di dalam diri kita ini ada benih ilahi, ada potensi yang mesti ditambahin potensi masing-masing penduduk Indonesia, kata Jokowi waktu dia negasin ke menteri, 267 juta penduduk Indonesia. Berarti 267 juta potensi masing-masing. Saudara harus jadi saudara sendiri.
harus jadi gue banget. Beda dong. Sidik jarinya beda, DNA-nya beda. Jadi harus dari, karena wajahnya juga beda. Ini dari sekian orang ini beda semua. Jadi mesti potensinya jangan ngikutin orang. Oh kamu mau gini-gini ngikutin. Sama jali potensinya nggak bagus. Lalu yang terakhir, jangan lupa apapun pekerjaan, profesi harus bermanfaat bagi sesama. Kalau masih ego, oh yang saya aja, nggak bermanfaat ya percuma. Karena nanti nggak jadi manusia yang seutuhnya. Seperti saya, Bro Miki, Bu Elis, ini bermanfaat bagi guys semua. Karena itulah kita menjadi bertumbuh, berimprove. Next, jadi itu sukses ya. Nanti boleh disanggah, boleh ditanya, boleh nanti kita sama-sama bahas. Next. Nah, sebenarnya future job, karir sukses, dan karir path, ternyata dari sisi psikospiritual cuma ditentukan salah satu nih. Ya walaupun banyak, saya fokuskan di satu. Sikap. Cuma itu sebenarnya. Yuk kita lihat tuh, sikap tuh apa? Next, coba lihat. Sikap tuh apa sih? Nah, tadi ya, udah ya tadi ya. Jadi orang pengen menginginkan sukses, bahagia, damai, sejahtera, diterima, lalu mewujudkan dengan pendidikan, dengan karir, dengan uang, dengan waktu. Yes, itu benar. Dan saya juga pernah ada di sana. Tapi satu yang sering dilupain dan jadi penghalang, sikap. Oke? Ya, next. Coba kita lihat apa materinya. Nih, ini dia. Seseorang yang mengembangkan dirinya pasti mengalami kemajuan. Ini luar biasa. Tadi Ibu Elis sebelum kita meeting ngomong law attraction ya. Coba kita lihat. Apa yang terjadi di dalam diri kita pasti mempengaruhi tampilan luar kita. Sikap yang keras adalah penyakit yang menyeramkan, yang akan menutup pikiran kita dan membuat masa depan kita suram. Tapi ketika sikap kita positif dan mendukung pengembangan diri, pola pikir kita berkembang dan kita akan mengalami kemajuan. Next, coba kita lihat. Next, coba. Nah, apa sih sikap? Coba perhatikan, sikap ini penting banget. Sikap itu mendahului diri kita yang sesungguhnya. Akarnya tersembunyi, namun buahnya selalu tampak. Jadi makanya di sini harus jujur ya, harus tulus, ikhlas, jujur. Itu rumus kesuksesan. Lalu sikap adalah sahabat terbaik kalau benar. Tapi jadi musuh terbesar, karir kita gagal karena sikap kita. Gitu. Lalu sikap lebih jujur dan lebih konsisten daripada perkataan kita. Kita ngomong apapun tapi sikap kita enggak bisa. Ngomong doang. Sikap adalah cerminan masa lalu kita. Kalau kita sering kena trauma ya, sikap kita tuh nggak elegan, nggak bisa. Kita nggak happy gitu, karena banyak trauma tuh, masalah-masalah masa lalu. Lalu sikap itu menarik orang lain ke saya. Tadi kan Ibu Elis ngomong senyum yuk, menarik. Tapi juga bisa menjauhkan diri loh. Orang lihat saya muka cemberut, siapa sih itu? Tahu, nggak bisa dong, ya kan? Karena sikap tadi. Lanjut, terus sikap itu ya. Belum Pak, yang maksudnya saya lanjut itu maksudnya kalimat tadi belum selesai. Ya, sikap itu tidak pernah tenang sebelum diekspresikan, makanya lebih baik apa adanya, bukan ada apanya. Oke? Sikap itu pustakawan masa lalu kita. Kita koleksi apa? Kalau koleksinya kejelekan jadi jelek, kalau koleksinya kebagusan, kalau koleksinya positif jadi positif, kalau koleksinya negatif jadi negatif. Koleksi pustaka di dalam jiwa kita, di dalam batin kita ini apa? Lalu sikap itu penutur masa kini. Tadi kan kalau senyum, wah berarti happy nih, gitu ya. Masa kini. Tapi satu hal, sikap guys semua itu penentu masa depan. Coba next. Masa depan bisa next. Masa depan tuh bisa ditentukan loh sama sikap. Hati-hati ya. Nih. Coba kita lihat pernyataan ini. Mengapa sikap itu penting? Apakah Anda merasa dunia memperlakukan Anda dengan baik? Kayak pandemi kayak gini. Indonesia, dunia nih pandemi. Jika Anda menyikapi dunia dengan sangat baik, Anda pun akan menerima hasil yang sangat baik. Jika perlakuan Anda biasa saja, tanggapannya dunia pun biasa aja. Coba sekarang berpikir nih, buruk tentang dunia ini. Maka balasannya negatif yang diterima. Asik ya? Wow. Saudara wow gak lihat itu?
Jadi hidup ini bahagia, hidup ini nggak bahagia. Ya, saudara semua di sini cerai, misalnya menikah atau nggak cerai, ya kan? Sering dipecat 5 kali, 3 kali. Ya Anda yang menentukan sikap Anda. Indonesia pandemi kayak gini, udah, ini kan pandeminya lagi naik, udah nggak usah pakai masker aja. Aku keluar ke pasar, ya saudara nanti akan kena virus. So what gitu loh. Ya, ini menarik. Jadi kalau mau sukses, career path-nya sukses, mau apa sukses, mau sukses, ayo sikapnya diolah gitu. Ayo improve sikapnya. Next coba kita lihat PowerPoint yang selanjutnya nih. Nah, coba kita lihat ini nih. Cara memandang hidup ini simpel aja ya. Coba kita lihat nih. Kisah dua timba. Ini manusia ini terdiri dari dua ini menurut aku. Kisah dua timba menggambarkan kebenaran ini. Timba yang pertama selalu bersikap optimis. Timba yang lainnya bersikap pesimis. Ya kan? Kalau mbak yang digambar itu kayaknya optimis ya. Saya cari memang model-model yang cerah gitu, yang cantik ya. Hidup ini sangat mengecewakan, kata si timba kosong saat mendekati sumur. Aku tak pernah keluar dari sumur itu dalam kondisi penuh, namun selalu kembali lagi dengan kondisi kosong. Hidup ini sangat bahagia, kata si timba penuh saat meninggalkan sumur. Aku tak pernah masuk sumur dalam kondisi kosong, namun selalu keluar dalam kondisi penuh. Tahu nggak maksudnya itu? Ini agak filosofi dikit ya. Itu sebenarnya timba yang sama. Cuman dia lihatnya yang kosongnya doang. Tahu nggak? Timba. Kalau yang generasi milenial masih tahu timba nggak ya? Ya. Kalau yang kolonial kayak saya masih ada timba tuh waktu di rumah eyang saya, kakek nenek saya pakai timba. Nih, jadi gini, hidup ini kan kalau lagi punya masalah, mungkin saudara lagi bertengkar sama istri. Saya sudah nikah 20 tahun ya jadi sering bertengkar sama istri juga. Ya, lalu tiba-tiba, wah di kantor ada cewek yang lebih cantik nih. Ya, ini timbanya lagi kosong. Tapi walaupun kita ganti istri, ganti pekerjaan, ganti apapun, kalau saudara kosong jiwanya kayak timba kosong, hidup tetap gak bahagia kok. Oke? Tapi kalau kita nikah nih 20 tahun, 30, 40, 50 tahun, ya udah gitu. Kita melihat bahwa saya ini lihatnya sisi-sisi positif. Pandemi ini kan tergantung nih. Masalah itu kan banyak ya, masalah kecil dari diri kita, masalah nggak punya duit, masalah negara, masalah di kantor, masalah hubungan dengan bos, masalah dengan rekan, masalah dengan istri, dengan anak, dengan mantu, dengan besan, banyak masalah. Ya. Terus ada ngomong nih, menti saya, Pak, saya nggak mau hidup bermasalah. Kamu sangat bermasalah. Loh kenapa? Karena manusia itu hidup pasti bermasalah. Jadi nggak mungkin. Ya. Jadi itu ya. Next. Nanti kita sharing lah ya. Kita telling story. Nah, coba lihat. Sikap kita tuh menentukan relasi kita dengan sesama. Kalau mau sukses, relasi ini penting loh. Ya. Ini coba lihat nih. 87,5% pengetahuan manusia ya tentang manusia, tentang relasi dengan manusia, ditambah 12,5% pengetahuan produk, itu kesuksesan. Jadi kesuksesan itu bukan produknya. Ya, jadi kayak Gojek, Grab itu dia selalu menyapa, aplikasinya diganti, itu menyentuh manusianya. 87,5%. Makanya si Teddy Roosevelt nih presiden Amerika terkenal ini, Teddy Roosevelt ini sempat kena polio loh. Dia lumpuh ya, dia lumpuh tapi jadi presiden Amerika ya. Terus sembuh loh, kena polio tapi sembuh. Ini dia ngomong gini, bahan dasar terpenting dalam kunci kesuksesan adalah tahu cara menjalankan relasi dengan orang lain. Coba kita next, coba. Kita lihat eksekutif yang berhasil nih. Kalau mau berhasil nih, adik-adik ya yang mau jadi eksekutif. Kita perhatikan ada satu, ini sebenarnya dapat dari satu perusahaan ya. Dia bilang gini, mengapa pelanggan tidak datang lagi? 1% karena meninggal, 3% karena pindah, 5% persahabatan yang lain pindah produk, 9% persaingan karena harga, 14% ketidakpuasan terhadap produk, namun 68% tidak lagi datang karena beberapa petugas bersikap acuh tak acuh terhadap mereka. Dengan kata lain, 68% pelanggan tidak lagi datang karena para pekerja tidak bisa berpikir dari sudut pandang pelanggan. Tidak ramah dia. Ya habis marah-marah kali sama istri ya. Jadi
melanggar pelanggan cemberut gitu. Larilah 68%, bayangin. Jadi kalau mau sukses nih siapapun, adik-adik di sini, kakak-kakak, pak, bro, sis, sister, guys semua, harus tahu tentang relasi dengan manusia. Walaupun sekarang relasi dengan manusia lewat Zoom ya. Seperti ini, pandemi ini. Lewat YouTube, lewat Instagram, lewat media sosial. Next. Nah ini ada penelitian nih. Coba kita lihat ya, ini dari Harvard University ya. Eksekutif yang berprestasi tinggi biasanya memperhatikan orang lain sekaligus mencetak keuntungan. Namun eksekutif yang berprestasi rendah terus mengkhawatirkan rasa aman mereka hingga tidak bisa memikirkan hal lain. Jadi ini eksekutifnya gini, waduh, aku takut nih nanti bos gimana nih pangkat saya segala macam, dia nggak aman. Lalu eksekutif yang berprestasi tinggi memandang bawahannya dengan optimis. Jadi kalau bawahannya maju dia seneng, berimprove. Gak apa-apa, gitu. Nggak mungkin jadi pesaing. Tapi kalau eksekutif yang berprestasi rendah, dia tidak percaya pada kemampuan bawahan. Jadi bawahannya tuh biar nggak pinter aja. Biarin kamu gitu. Makanya keluar tadi di hari ini ya, tadi di grupnya HR Wiki tentang tanya kenapa keluar. Lalu saya jawab 5. Itu karena apa? Lingkungannya nggak mendukung improve karir gitu. Lalu yang selanjutnya eksekutif yang berprestasi tinggi akan meminta masukan dari bawahan loh. Ya. Sedangkan eksekutif berprestasi rendah nggak menghindari. Wah, lu nggak tahu apa-apa lu gitu ya. Lalu eksekutif yang berprestasi tinggi adalah pendengar yang baik, mau mendengarkan. Makanya kan ada pepatah, orang besar itu menyimak, memonopoli menyimak. Orang kecil memonopoli ngomong gitu ya. Lalu yang itu dia terus yang eksekutif rendah berpedoman, dia menghindari komunikasi terus cuma pakai buku, ini SOP-nya gini, ini SOP-nya gini, kaku banget. Gitu. Makanya kalau yang tadi work from home tetap dibuat SOP tapi dia lebih ini ya, lebih ngalir ya. Kalau di kantor SOP-nya banyak ya. Next, kita lihat lagi. Nah, seringkali sikap itu menjadi satu-satunya perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan. Coba kita lihat. Sukses dan gagal itu ditentukan oleh sikap. Kadang-kadang ya, walaupun kan banyak faktor ya, tetapi itu penting. Nih, next coba kita lihat. Nih, kita next. Coba kita lihat. Nah, coba kita lihat. Sumber daya dikurangi sikap yang benar itu kekalahan. Ini sebenarnya diambil dari Singapura. Jadi Singapura itu tahun 1968, si Perdana Menterinya ngomong kan, Lee Kuan Yew itu. Singapura hanyalah satu titik merah di atlas. Tapi sejak saat ini ketika kita merdeka, mari kita bangun Singapura dengan darah merah yang keluar dari diri kita. Wow, dia sumber daya nggak ada. Tapi sikapnya benar. Jadi negara maju. Ya kan? Tapi, nih kita Indonesia tapi sekarang udah beda. Indonesia dulu lah ya, tahun 70, 80. Sumber dayanya banyak. Tapi sikapnya manusianya jelek. Itu kekalahan. Tapi Singapura, sumber daya nggak ada. Sikapnya benar, SDM-nya unggul. Jadi negara maju. Ya, di Eropa juga gitu. Tapi sekarang agak berbalik nih. Karena China juga maju, Korea maju nih. Vietnam juga oke, Indonesia juga oke ya. Jadi kita lihat nantilah perkembangannya gimana. Nah, jadi masalah kesehatan, teman, uang, pengalaman, keluarga, relasi, bakat, tujuan, ini nanti ditentukan oleh sikap kita loh. Ya, jadi berapapun misalnya kita kaya raya nih, punya duit triliunan, jangan kita berpikir itu bahagia, nggak juga. Tapi bisa juga kita cuma punya duit nih di kantong 10.000 gitu ya, kita bisa bahagia loh. Bisa gaji cuma 5 juta, misalnya 10 juta gitu. Wah enak ya kalau 20 juta ya 30, belum tentu. Nanti coba nanti ada pertanyaan silahkan ya. Next, coba kita lihat nanti. Lanjut. Ya, next. Nah, ini yang keren. Dengan sikap itu masalah jadi hikmah. Ya, kayak Zoom nih. Justru dengan pandemi Zoom langsung 67 triliun dalam jangka waktu 2 bulan. Ya. Nanti nanya nih, Pak gimana nih masalah kok jadi berkah, jadi hikmah? Nanti deh. Ya, next. Kita lihat lagi. Karena masalah itu saya nah, sikap itu bisa memberi pandangan positif yang luar biasa. Next lagi, Pak Miki. Ya, lanjut. Nah, hati-hati dengan kondisi kita nih.
Coba kita serang refleksi nih. Umur 1 sampai 6 tahun, kita bisa sukses itu ditentukan oleh ekspresi kata-kata. Biasanya banyak orang nggak sukses, masa lalunya ini kurang bagus. Jadi orang tuanya bilang gini, kamu mah bodoh, kamu mah nggak bisa sukses. Bapak kan cuma gini nih, jadi kamu nggak sukses. Udah tuh nancep di alam bawah sadarnya. Dia jadi nggak sukses. Ya hati-hati. Lalu 6 sampai 10 citra diri, keterbukaan terhadap kalau dia nggak citra dirinya, aku mah nggak berhasil, aku mah penduduk Indonesia ya, saya mah nggak sukses, jangan gitu loh. Sekarang kalau kita pergi sebelum pandemi, ada beberapa pengalaman saya ke luar negeri gitu, oh keren kita Indonesia ya. Jadi citra dirinya sekarang udah keren nih Indonesia, udah wah from Indonesia gitu ya. Hati-hati citra. Lalu selanjutnya juga apa? 11-21 tahun nih kayak anak saya nih, karena yang satu 16-18 dia lebih ke pergaulan teman sebaya, penampilan fisik. Nah, bergaul sama siapa guys semua? Brosis ini. Kalau bergaul dia dengan orang-orang yang nggak sukses ya nggak sukses, yang buruk ya buruk. Tadi seperti terjadi peristiwa kriminal itu yakin karena pergaulan yang buruk gitu ya. Lalu next, belum next ya, 2166 tadi itu adalah nggak apa-apa Pak, tampilin aja. 21 sampai 66 ini kita sekarang di pernikahan, keluarga, pekerjaan, kesuksesan, penyesuaian, penilaian terhadap. Terus terang, saya Bu Elis dan Pak Miki ini penyesuaian. Kita pengen guys semua bisa SDM-nya unggul ya, karena kita sudah merasakan itu di umur sekian. Jadi beralih dari kesuksesan ke bermaknaan. Tapi bisa dipercepat tadi ya, seperti Nadim itu contoh yang lebih cepat, atau Mark Zuckerberg baru umur 35 harus mimpin perusahaan yang sedunia. Nah, kayak gitu bisa terkejut juga sih. Karena itu disruption ya, terjadi tadi kekacauan tadi di dalam era forward. Tapi kalau normal, tapi nanti tiap orang lain-lain ya ceritanya ya. 20-30-nya lain-lain. Jadi 267 juta atau sekarang ada 100 orang 100 cerita ya. Lalu next, ini yang terakhir slide saya. Semoga, karena sudah mulai ada yang ngantuk nih. Berarti saya asik. Mungkin capek kerja ya dia ya. Jadi terkantuk-kantuk nih suara saya. Padahal udah gerak-gerak nih saya nih ya, biar nggak ngantuk ya. Next, ini bisa dibaca lah nanti ya. Beberapa hal yang bisa lanjut Pak Miki, terus itu ada banyak strip tuh di situ. Nah, ini macam-macam sih orang bisa sukses ya. Itu mulai dari kepribadian, siapa diri kita. Kalau kita belum tahu siapa diri kita, ya susah sukses. Lingkungan, sekeliling kita gimana sih orang-orangnya? Kalau orang-orangnya suka memberi stigma, suka jelekin, suka nyalahkan, ya susah sukses. Ekspresi, apa yang kita dengar, kalau kita cuma dengar gosip, cuma dengar yang berita buruk, di TV lihatnya yang serem-serem, yang jelek-jelek gitu, hati-hati gitu. Karena ada di tangan guys semua nih, HP ini. Mau lihat yang apa? Kalau saya terus terang, saya isi yang positif, supaya keluarnya juga positif. Jadi pilihannya ada di kita sendiri ini. Lalu penerimaan penguatan dari orang dewasa ya. Kalau waktu kita masih muda 20-30, kamu bisa. Yes, kamu bisa. Yes, kamu bisa gitu. Tapi kalau janganlah, ini mah susah, ini gini. Ya saya. Lalu lanjutnya citra diri, bagaimana kita mandang citra tadi udah ya, citra diri. Lalu selanjutnya keterbukaan pada pengalaman baru. Mau nggak kita terus bertumbuh? Seperti ini. Terima kasih yang hadir di sini. Mau belajar lagi, mau bertumbuh, mau berimprove. Terus selanjutnya pergaulan teman sebaya ya, teman-teman. Lalu nanti ada penampilan fisik dan ada pernikahan, keluarga, pekerjaan tadi, status dan rasa aman. Terima kasih ya. Next, di situ ada terima kasih, Goja Maista, Matur nuwun, Mauliate, Arigato Gojaimashita, Gamsa Hamida, siye. Salam sukses selalu bersama dengan saya, Mr. Sorcha. Silakan ke moderator. Oke, Mr. Socan luar biasa ya penyampaian. Jadi sharing hari ini cukup enak dan cukup atraktif ya dengan adanya Bu Elis dan Mr. Socan ya. Kita terima kasih dari manajemen, kita akan serahkan sertifikat. Waduh, langsung nih dikasih sertifikat. Wah, makasih. Keren sekali Bapak. Keren sekali sharingnya, telling story-nya.
Pak Sorchan, izinkan saya menangkap dari beberapa yang sudah Bapak sampaikan tadi, kurang lebih 55 menit, begitu? Waduh, 55 ya. Ya. Jadi ada 3 kata kunci yang kita tangkap Bapak Ibu pemirsa sahabat HR Miki. 3 kata kunci yaitu digital ekonomi, artificial intelligence, dan satu lagi adalah disruption innovation. Ya. Masih penuh nih energinya nih. Iya. Ya, izinkan satu lagi pertanyaan Pak. Satu lagi. 10 lagi boleh. Yuk, 10 lagi. Iya, singkat saja. Ini dari Ibu Nurul. Beliau sebelum Pak Faiz ya. Belum Pak Faiz ya. Ibu Nurul tahun ini mendapat kesempatan menjadi masuk ke dalam level manajerial, Pak. Wes, mantap. Selamat ya. Ibu Nurul, selamat. Ya. Tapi usianya masih 20 tahunan, Pak. Dan beliau merasa belum siap untuk masuk ke dalam level manajerial. Kemudian ini merasa ingin mengundurkan diri. Ya, bagaimana Pak sikap saya seperti ini? Mohon masukan dari Pak Sorchan, gitu kira-kira Pak. Saya terus terang, nih, satu ya.